Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Berjumpa kembali di channel saya Papi Queen dan kembali anak-anak sekaliannya kita lanjutkan pembelajaran kita masih dengan sistem daring di tema 6, subtema 3 dan silakan dipersiapkan buku tema 6-nya. Baiklah anak-anak sekalian, di sini Bapak telah membuka di halaman 124. Di situ ada gambar ya, bisa kalian lihat. Oke, hari ini Bapak tidak live cam memang. Jadi apa ya, berganti-gantilah ya. Seperti itu. Jadi silakan dilihat ya langsung di monitor kalian ya. Bapak hanya menjelaskan sedikit ya seperti biasa dan tolong videonya yang dipercepat ya. Nah, kita lanjut ke di halaman 125 anak-anak sekalian ya. Oke. Di situ ada bacaan, silakan kalian baca. Nah, air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Ini pernah kita bahas ya anak-anak sekalian pada video pembelajaran yang telah lalu. Cukup lama ya. Jadi bahwasanya manusia itu membutuhkan air, hewan tumbuhan juga membutuhkan air. Bisa kita bayangkan jika kita tidak mempunyai air untuk kita konsumsi terutama ya, yaitu sumber air yang bersih, maka bagaimana kita akan hidup sehat ya. Karena air yang sehat itu anak-anak sekalian sudah kita ketahui ya ciri-cirinya, yaitu ada 3 ya, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Nah, anak-anak sekalian kita tahu bahwasanya sumber air bersih sudah sangat susah ya didapat, apalagi ketika kita tinggal di daerah perkotaan. Ya, kita tahu bahwasanya pencemaran di mana-mana ya. Sungai yang harusnya bersih, jauh dari sampah, namun banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu membuang sampah di sungai ya. Lalu limbah-limbah pabrik itu dibuang ke sungai. Nah, itu hal-hal itu perlu kita jaga dan jangan sampai terjadi anak-anak sekalian ya. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia ya. Oleh karena itu gunakanlah selalu air yang bersih ya. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi, air yang bersih itu tidak hanya anak-anak sekalian ya, air bening saja. Ibaratnya kalian melihat nih, wah ini air bersih nih, bening, jernih sekali, jernih. Namun ketika dicicip sebelum masak itu berasa, entah itu rasa manis atau rasa asin. Kita tahu tuh air laut itu jernih ya, namun dia kan asin. Nah, air seperti itu tidak bisa dikonsumsi anak-anak sekalian. Ya, selanjutnya anak-anak sekalian, saat ini banyak minuman kemasan yang dijual ya. Minuman kemasan ini maksudnya adalah minuman ya secara dikemas ya. Seperti air mineral yang ada di toko-toko minimarket ataupun di warung-warung
biasa ya, warung-warung warung-warung apa itu namanya kalau kita di pinggir-pinggir jalan itu ya, atau warung-warung tradisional lah ya, yang menjual eh, apa itu ya, makanan minuman seperti itu. Nah, perhatikan tanda khusus pada kemasan, tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Nah, di sini anak-anak sekalian, jika kalian bisa lihat ya di bawah nih, ada contoh nih. Ya, ada contoh bahwasanya ada minuman kemasan yang dibuat dari kaleng ya, ini kaleng nih. Nah, di sini anak-anak sekalian, biasanya di sini di kaleng tersebut atau di kemasan tersebut itu baik kaleng ataupun jenis plastik ya. Di situ ada tertulis baik digunakan sebelum tanggal, bulan dan tahun. Nah, ini seperti ini ya, tanggal, bulan dan tahun. Nah, anak-anak sekalian perlu diketahui bahwasanya ya, itu yang dimaksud tanggal, bulan dan tahun itu adalah apa namanya itu ya? Batas untuk batas kadaluarsanya atau kedaluarsa ya. Maaf. Atau expired ya. Jadi di situ jika setelah tanggal, bulan dan tahun yang tertera dalam kemasan tersebut masih kita pakai untuk kita konsumsi, maka itu sudah tidak baik lagi anak-anak sekalian ya. Ya. Dan jika tetap diminum akan menyebabkan keracunan, salah satu contohnya. Nah, anak-anak sekalian, ya seperti pada contoh gambar ya, di situ lihatlah tanda ada tertera di tanggal 18 bulan 7 tahun 2008. Artinya minuman sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Nah, ini yang dikatakan batas dari kadaluarsa atau batas makanan dan minuman yang tidak boleh digunakan lagi setelah tanggal yang tertera pada kemasan tersebut. Ya, seperti itu anak-anak sekalian ya. Jadi kalau kalian membeli makanan atau minuman yang dikemas ya, baik itu di minimarket ataupun di warung-warung, maka silakan anak-anak perhatikan dulu, jangan langsung diambil ya. Terkadang kemasan pun beda biasanya. Jadi kalau kemasannya itu sudah mungkin agak kusam, nah di situ perlu diperhatikan kusamnya mengapa nih? Apakah kusamnya ini karena debu ya? Tapi kalau kusamnya hanya karena debu tapi batas kadaluarsanya itu masih lama, ya tidak jadi masalah. Namun kalau kusam tetapi dilihat batas kadaluarsanya sudah lewat atau sudah masuk bulannya ya, maka dihindari, cari yang lain anak-anak sekalian ya. Dan kita harus selektif dalam memilih makanan atau minuman untuk kita konsumsi anak-anak ya, seperti itu ya. Harus hati-hati ya, itu yang dikatakan selektif, itu harus pilih-pilih mana yang baik kita makan atau minum, mana yang tidak baik kita makan atau kita minum, seperti itu. Demikian anak-anak sekalian sedikit penjelasan yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah dan Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.